Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sabiral Al-Rasyid, NPM 1787 dari Angkatan 17. Di sini saya mau mempresentasikan hasil laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor Lingkungan Kerja Fisik dan Penentuan Waktu Istirahat Kerja Bagian Produksi di PT Tunas Daya Sejahtera. Latar belakang. PT Tunas Daya Sejahtera adalah perusahaan yang mengembangkan teknologi ban yang inovatif pada pekerjaan kami yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah menghasilkan produk-produk baru yang mengubah permainan. Jadi PT Tunas Daya Sejahtera ini yaitu mengembangkan produk-produk yang berinovatif, yang kreatif, dan yang kualitasnya bagus sesuai dengan permintaan customer. Dan juga peneliti menemukan kondisi fisik perusahaan yang belum tertata rapi. Terlihat di area lantai bagian produksi dengan adanya debu, sampah yang masih berserakan sekitar tempat kerja area produksi tersebut. Luas tempat kerja pada area produksi hanya 36 kali 19 kali 11 meter, yang dimana hal tersebut masih kurang memadai atau masih kurang luas sehingga bisa membatasi ruang gerak karyawan. Suhu ruangan yang belum menentu hampir di seluruh ruang kerja karyawan yang disebabkan belum tersedianya pengatur suhu ruangan dan penataan mesin juga kurang begitu baik karena jarak antar mesin satu sama yang lainnya sangat berdekatan sehingga bisa mengganggu konsentrasi operator dalam bekerja. Dan juga peneliti menemukan permasalahan lain seperti lingkungan kerja fisik di perusahaan yaitu dengan membuat karyawan kurang nyaman diantaranya yakni suara bising dari mesin selama 88 jam. Setelah itu sirkulasi udaranya juga tidak begitu baik karena ventilasi udaranya sedikit, hanya ada satu pintu yang selalu terbuka. Hal ini dapat mengakibatkan karyawan tersebut mudah lelah. Hasil lain penelitian dari pengamatan tersebut menemukan bahwa penerangan di area produksi kurang terang dan juga beberapa lampu yang padam. Hal ini bisa membuat mata karyawan mudah sakit lelah. Rumusan masalah. Bagaimana faktor lingkungan kerja fisik dan waktu istirahat kerja bagian produksi di PT Tunas Daya Sejahtera? Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan kondisi faktor lingkungan kerja fisik dan waktu istirahat kerja yang ergonomis di bagian produksi di PT Tunas Daya Sejahtera. Dua, memberikan rekomendasi usulan perbaikan terhadap faktor lingkungan kerja fisik dan waktu istirahat kerja. Batasan masalah. Satu, penelitian hanya meneliti beban kerja, faktor lingkungan kerja fisik, yaitu pencahayaan, kebisingan, temperatur, dan kelembapan yang dialami pekerja bagian produksi PT Tunas Daya Sejahtera. Dua, pengambilan data pengukuran setiap faktor lingkungan kerja fisik dan denyut jantung dilakukan antara bulan Maret sampai selesai. Tiga, metode yang digunakan adalah persentase kardiovaskular load berdasarkan klasifikasi beban kerja. Asumsi. Yang pertama yaitu pekerja tidak mengalami perubahan tugas selama penelitian dilaksanakan. Dua, tidak ada perubahan pada kondisi lingkungan kerja fisik pada objek penelitian selama penelitian dilaksanakan. Manfaat dari penelitian. Manfaat teoritis menambah pengetahuan tentang analisis pengaruh faktor lingkungan kerja fisik dalam menentukan waktu istirahat kerja menggunakan metode GVL. Dua, memberikan informasi dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai salah satu landasan penelitian serupa serta dapat digunakan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang. Tiga, menambah koleksi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Manfaat praktis. Yang pertama itu bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki kondisi lingkungan kerja fisik dan penentuan waktu istirahat kerja pada bagian produksi. Tiga, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu dilakukan di Jalan Bypass Krian nomor 31,8 Parangan Kraton, Kecamatan Krian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai selesai. Identifikasi dan definisi operasional variabel. Variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini antara lain data intensitas cahaya, data kelembapan, data kebisingan, data temperatur, data hasil denyut nadi operator. Sedangkan variabel terikat yaitu kondisi lingkungan kerja area produksi dan waktu istirahat kerja operator. Itu langkah-langkah pemecahan masalah yaitu kita mulai
Setelah itu kita dapatkan studi pustaka dan studi lapangan, setelah itu rumusan masalah, setelah itu tujuan penelitian, identifikasi variabel, dan pengumpulan data yang diperoleh yaitu data intensitas cahaya, data kelembapan, data kebisingan, data temperatur, data hasil dan unit di operator. Itu kita pengolahan data. Pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengukuran lingkungan kerja fisik, didapatkan hasil data pengukuran intensitas cahaya, pengukuran kelembapan, pengukuran kebisingan, pengukuran temperatur. Setelah itu kita perbandingkan nilai setiap faktor lingkungan kerja sesuai dengan nilai ambang batas. Apakah sesuai dengan nilai ambang batas? Kalau ya berarti langsung ke hasil dari pembahasan. Kalau tidak berarti kita lakukan rekomendasi perbaikan lingkungan kerja. Itu yang kedua yaitu pengukuran denyut nadi operator. Jadi kita dapatkan perhitungan denyut nadi, perhitungan denyut nadi maksimum dan denyut nadi istirahat, perhitungan konsumsi oksigen, hasilnya perhitungan denyut nadi maksimum, denyut nadi istirahat, dan konsumsi oksigen. Setelah itu kita melakukan perhitungan menggunakan metode cardiovascular load atau CVL. Apakah CVL itu lebih dari 30%? Jika lebih dari 30% berarti dilakukan perbaikan lingkungan kerja, perbaikan waktu istirahat kerja. Jika tidak berarti langsung ke hasil dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan dan saran, setelah itu selesai. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengambilan data terbaru pada lingkungan kerja fisik dan denyut jantung atau cardiovascular load dengan bantuan alat bantu pengukuran pada area produksi. Dapat beberapa alat pengukuran yang digunakan dalam mengukur kondisi lingkungan kerja fisik pada area produksi. Alat yang digunakan mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter, sound level meter digunakan untuk mengukur bisingan, termohygrometer digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembapan, pulse oximeter digunakan untuk pengambilan denyut nadi operator. Setelah jam kerja yang ada di PT Tunas Daya Sejahtera, jam kerja pada hari Senin sampai Jumat, dan juga istirahatnya dilaksanakan pada untuk kerja pukul 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Setelah itu jam kerja pada hari Sabtu dan istirahat dilaksanakan pada waktu kerja pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, dan untuk hari Sabtu ini tidak ada istirahat yang dilakukan. Faktor lingkungan kerja fisik. Intensitas cahaya. Pada grafik ini terdapat 13 tempat yang akan saya teliti, yaitu yang pertama yaitu mesin initial inspection yang diperoleh pengukuran cahaya sebesar 421 lux, buff tire 166 lux, inline skivers 297 lux, limiting tire 176 lux, major repairs 239 lux, fill skivers 130 lux, third cutting 40 lux, gum aplikator 200 lux, mesin building 135 lux, envelope spreader 180 lux, tire lift 211 lux, vacuum envelope 45 lux, chamber 150 lux dengan batas minimal 200 lux. Dan juga terdapat beberapa tempat yang mengalami nilai ambang batas, yaitu ada buff tire, cementing tire, fill skivers, thread cutting, mesin building, envelope spreader, vacuum envelope, dan chamber. Maka perlu dilakukan penambahan lampu di area tersebut. Yaitu ada peta kontrol kelembapan, juga hasil pengukurannya terdapat pada unit inspection sebesar 57 humidity, buff tire 75 humidity, inline skivers 64 humidity, cementing tire 64 humidity, major repairs 67 humidity, fill skivers 67 humidity, turn cutting 57 humidity, gum aplikator 57 humidity, mesin building 61 humidity, envelope spreader 58 humidity, tire lift 58 humidity, vacuum envelope 58 humidity, chamber 58 humidity. Dengan batas kontrol atas sebesar 60 humidity dan batas kontrol bawah sebesar 40 humidity. Itu adalah pengukuran kebisingan. Terdapat beberapa tempat yaitu pengukurannya. Yang pertama yaitu initial inspection 65 desibel, buff tire 85 desibel, inline skivers 74 desibel, cementing tire 74 desibel,
Majoripers 83 desibel, Friskivers 83 desibel, Third cutting 75 desibel, Gam aplikator 78 desibel, Mesin building 74 desibel, envelope splitter 86 desibel, tire lift 50 desibel, vacuum envelope 71 desibel, dan chamber 60 desibel dengan nilai ambang batas kebisingan sebesar 85 desibel. Di sini ada dua mesin yang mengalami kebisingan yang sangat tinggi terdapat pada buff tire dan juga envelope splitter. Maka perlu dilakukan penambahan alat pelindung diri agar karyawan itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Yaitu temperatur. Nah, dari grafik ini terdapat 13 tempat. Yang pertama yaitu initial inspection sebesar 30 derajat Celcius, buff tire 30 derajat Celcius, inner skiver 31 derajat Celcius, cementing tire 31 derajat Celcius, major repairs 31 derajat Celcius, field skivers 31 derajat Celcius, thread cutting 34 derajat Celcius, gam aplikator 33 derajat Celcius, mesin building 31 derajat Celcius, envelope splitter 33 derajat Celcius, tire lift 34 derajat Celcius, vacuum envelope 34 derajat Celcius, chamber 34 derajat Celcius dengan nilai ambang batas 27 derajat Celcius. Maka semua area tempat produksi ini di atas nilai ambang batas, maka diperlukan ruang pendingin ruangan agar operator bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Cardiovascular load. Itu pengukuran denyut nadi operator. Jadi yang pertama, nama pekerja Muhammad Imam, usia 41, berat badan 65, denyut nadi istirahatnya menit pertama yaitu 69, menit kedua yaitu 73, dan rata-ratanya 71. Dan denyut nadi kerja yaitu menit pertama yaitu 106, menit kedua 109, rata-ratanya 107,5, dan lain-lainnya juga sama. Dan juga terdapat rata-rata denyut nadi istirahat keseluruhannya yaitu 77,7 dan rata-rata denyut nadi kerja keseluruhan yaitu 110,7. Itu perhitungan denyut nadi kerja, denyut nadi maksimal dan konsumsi oksigen. Nama pekerja Muhammad Imam, perhitungan denyut nadi maksimum yaitu dikurangi usia, prianya yaitu 220 dikurangi usianya 41 didapat 179 denyut per menit. Denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat 175,5 dikurangi 71 hasilnya 36,5 denyut per menit. Perhitungan konsumsi oksigen 0,014 kali denyut nadi rata-rata denyut nadi kerja ditambah 0,017 dikali berat badan dikurangi 1,706 yaitu hasilnya 0,904 liter per menit. Itulah hasil perhitungannya rata-rata semua operator yang bekerja di area produksi. Jadi rata-rata hasil konsumsi oksigen pada pekerja area produksi sebesar 1,36 liter per menit masuk dalam kategori moderat. Ini adalah perhitungan persentase cardiovascular load atau CVL. Nama pekerja Muhammad Imam. Ini adalah rumusnya 100% kali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat. DNI didapatnya 71, DNK 107,5, DNmax 179, yaitu 100% kali 175,5 dikurangi 71 per 179 dikurangi 71. 100% kali 36,5 per 108. 3650 dibagi 108 hasilnya 33,79%. Ini adalah persentase cardiovascular load pada pekerja semua yang ada di area produksi. Jadi rata-ratanya totalnya yaitu 30,79 di mana kategori tersebut diperlukan perbaikan. Penentuan waktu istirahat kerja. Perhitungan konsumsi energi pekerja. Energi kerja K1 X 110,7 denyut per menit kecepatan denyut nadi kerja. Kalori 1,80411 dikurangi 0,022938 X-nya ini yaitu denyut nadi keseluruhan denyut nadi kerja.
ditambah 4,71733 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat. Hasilnya yaitu 5,05 kilokalori per menit. Energi istirahatnya dapatkan 7,58 denyut per menit. Kecepatan denyut nanti istirahat rumusnya yaitu 1,80411 dikurangi 0,022938. X-nya yaitu rata-rata denyut nanti istirahat keseluruhan ditambah 4,71733 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat. Totalnya 2,87 kilokalori per menit. Setelah itu kita rata-rata K1 ditambah K2 dibagi 2. Hasilnya 3,96 kilokalori per menit. Kita didistribusikan ke rest period atau waktu istirahat. Nah, ini adalah perhitungan waktu istirahat. Dapatkan rumusnya yaitu T W kurangi S per W dikurangi 1,5. Setelah itu totalnya yaitu 18,4 menit. Jadi perhitungan energi kerja K1 dan energi istirahat K2 yang menghasilkan energi ekspenditur rata-rata kemudian distribusi ke dalam rumus waktu istirahat kerja atau rest period sehingga dalam melakukan pekerjaan selama 8 jam kerja maka diperlukan istirahat kerja yang ergonomis berdasarkan pertimbangan konsumsi energi yang dilakukan selama 18,4 menit dalam 1 jam bekerja. Itu adalah analisis rekomendasi perbaikan lingkungan kerja. Kebisingan, mesin buff-tire dan envelope spreader memiliki kebisingan yang dapat dihindari, maka perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri yang baik, yaitu airmove atau air plug sesuai dengan besarnya kebisingan. Pemeriksaan kesehatan secara berskala pada pekerja yang bekerja pada tempat kebisingan di atas nilai ambang batas, melakukan pengawasan yang ketat kepada pekerja yang bekerja pada tempat kebisingan apakah pekerja tersebut menggunakan alat pelindung diri secara benar atau tidak. Pencahayaan, penambahan lampu pada mesin buff tire, mesin cementing tire, mesin fill skivers, mesin thread cutting, mesin building, mesin envelope spreader, mesin vacuum envelope, mesin chamber memiliki tingkat intensitas pencahayaan yang masih kurang baik. Oleh karena diperlukan penambahan lampu untuk menunjang aktivitas pekerja di bagian area produksi. Pengurangan cahaya pada mesin initial inspection karena tingkat pencahayaan yang sudah melewati nilai ambang batas yang ditetapkan, maka perlu diadakan reduksi cahaya atau pengurangan cahaya dengan memaksimalkan cahaya dari dalam dengan lampu yang ditempel pada lokasi pekerja melakukan pekerjaannya dan mematikan beberapa lampu yang memiliki tingkat pencahayaan yang lebih tinggi. Memodifikasi sistem penerakan yang sudah ada dengan mengubah posisi lampu yang sebelumnya terlalu jauh pada benda kerja sebaiknya kalau bisa didekatkan saja dan perusahaan segera mengganti beberapa lampu yang padam. Temperatur, penambahan ventilasi udara sesuai dengan hasil penelitian suhu di seluruh mesin yang bekerja di area produksi memiliki nilai di atas nilai ambang batas. Untuk mengatasi hal ini, penambahan ventilasi udara juga ditambah pada tembok-tembok di lingkungan area produksi tersebut. Penambahan kipas angin pada area produksi juga diperlukan agar tidak menimbulkan suhu yang sangat panas. Bisa memberikan juga fasilitas air minum atau dispenser pada pekerja untuk mengurangi rasa kelelahan akibat suhu ruangan yang sangat panas. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada pencahayaan di area mesin area produksi pada mesin buff tire, cementing tire, fill skivers, thread cutting, mesin building, envelope spreader, vacuum envelope, dan chamber diberikan rekomendasi penambahan pencahayaan seperti lampu untuk memenuhi standar pencahayaan minimal 200 lux agar karyawan bekerja di area produksi dapat bekerja dengan optimal, nyaman, dan aman. Pada suhu di area semua tempat produksi tergolong kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dalam bekerja, maka hal yang perlu dilakukan yaitu penambahan alat bantu seperti kipas angin atau exhaust fan agar kondisi area produksi lebih nyaman saat dirasakan oleh pekerja saat bertugas. Tingkat kelembapan di area produksi juga dipengaruhi oleh suhu temperatur di area tersebut. Dengan keadaan temperatur yang tinggi, kelembapan juga dikatakan cukup kering sehingga kelembapan dapat diperbaiki melalui perbaikan pada suhu ruangan. Pada area produksi, tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan yaitu pada mesin buff tire memiliki tingkat kebisingan 86 desibel dan mesin envelope spreader memiliki tingkat kebisingan sebesar 86 desibel. Pekerja di area produksi tersebut memerlukan alat pelindung diri yaitu air plug agar pekerja bertugas di area produksi tersebut tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.
Waktu istirahat kerja pada waktu 8 jam per hari. Istirahat kerja dilakukan setiap 1 jam selesai. Melaksanakan pekerjaan dengan waktu istirahat kerja selama 18,4 menit. Saran. Yang pertama yaitu perusahaan wajib melaksanakan perbaikan pada kondisi lingkungan kerja fisik secara berskala demi keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di area produksi tersebut. Dua, perusahaan memberikan waktu tambahan istirahat pada pekerja yang memiliki denyut nadi yang meningkat dan beban kerja yang tinggi untuk menyeimbangkan kebutuhan kalori dengan pekerjaannya yang dibebankannya. Terima kasih.